Selanjutnya kita ke tutorial yang kedua, yaitu analisis data, mengolah data nilai kelulusan siswa dengan menggunakan fungsi if dan membuat grafik. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat data nilai di Microsoft Excel. Nah, data nilai akhir PAI ini terdiri dari nomor, NIS, nama, nilai tugas, UTS, dan UAS, juga ada nilai akhir, ranking, dan keterangan. Nah, karena kita akan menggunakan fungsi logika, maka diharuskan adanya fungsi if. Nah, kolom yang seperti ini itu untuk menentukan nanti nilai kelulusan bagi siswa. Nah, selanjutnya juga di sini ada nilai terkecil, nilai terbesar, dan nilai rata-rata yang nanti akan dibutuhkan untuk pengolahan data selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan ke langkah berikutnya, yaitu mencari nilai akhir. Nah, sebelumnya kita harus merumuskan terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah rumuskan nilai akhir sama dengan tugas ditambah UTS ditambah UAS dibagi 3. Langsung saja kita klik di kolom nilai akhir. Kita cari dulu yang akhirnya Aulia Putri. Kita jangan lupa sama dengan dan tanda buka kurung karena tugas plus UTS plus UAS. Nah, lalu kita tutup kurung, kita bagi 3. Bagi di Microsoft Excel adalah tanda miring, bagi 3. Kita klik enter dan akan muncul nilai akhirnya. Nah, untuk membuat nilai akhir secara otomatis, maka kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencari nilai terkecil, terbesar, dan rata-rata. Nah, cara mencari nilai terkecil adalah dengan ketik sama dengan min atau minimal, lalu kita buka kurung dan klik pada nilai tugas. Kita tarik ke bawah sampai ke Komalasari atau sampai ke data siswa yang paling akhir. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk nilai terbesar kita menggunakan rumus max atau maksimal, tutup kurung, sama caranya seperti tadi. Tinggal tarik ke bawah sampai Komalasari lalu tutup. Dan untuk mencari nilai rata-rata kita menggunakan rumus average. Buka kurung, klik kolom tugas dari Aulia sampai Komalasari. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah diketahui nilai terkecil dari kolom tugas itu ada berapa jumlahnya, yaitu 75, 85, dan 80. Nah, agar lebih mudah, maka kita bisa blok dari dari sini, kita blok sampai ke nilai akhir. Nah, ini fungsinya untuk mencari nilai terkecil, terbesar, dan nilai rata-rata dari UTS, UAS, dan nilai akhir. Kita blok, lalu kita tinggal ketik CTRL-R. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk nilai akhir ini, jika dirasa terlalu banyak desimalnya, maka kita bisa kecilkan dengan cara klik home, lalu di sini kita kecilkan dengan mengurangi angka desimalnya. Lakukan hal yang sama pada ini, 82,5
2,33 home. Lalu di bagian number kita kurangi angka desimal. Nah, selanjutnya kita akan mencari ranking dari data nilai akhir ini. Caranya adalah dengan ketik sama dengan lalu rank, buka kurung, number. Nah, di number ini kita klik G7, koma, lalu G7 karena referensinya ini rentang antara G7 sampai G14. Karena ini akan mencari ranking, maka rentangnya antara semua siswa ya, dari Aulia sampai ke Malasari. Berarti ini G7 sampai G14. Jika sudah, kita enter. Nah, selanjutnya sama ya, sama dengan rank, ketik ini, koma, dari G7 sampai G14. Nah, kita akan coba manual ya. Kita akan coba otomatis seperti apa hasilnya. Nah, jika dicoba otomatis seperti ini, maka akan ada hasil nilai yang sama atau ranking yang sama. Ini ranking 4-nya ada 2 karena ada rumus yang salah seperti ini. Nah, kita bisa dari ulang lagi, manual lagi, G7 sampai G14. Lakukan hal yang sama agar tidak terjadi kekeliruan. Memang rumus ranking ini sedikit rumit jika tidak teliti, maka jika dibuat secara otomatis data yang dihasilkannya akan salah. Oke, nah ini sudah benar ya. Jadi ada ranking 1, ranking 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, selanjutnya jika kita sudah menentukan atau menemukan ranking dari data nilai siswa ini, kita akan mencari keterangan lulus atau tidak lulusnya dengan menggunakan fungsi logika. Di sini sudah tertera operator logikanya, ada yang lebih dari 75, lebih dari 70, lebih dari 80, lebih dari 60, lebih dari 50, dan kurang dari 50. Nah, di sini untuk mencari keterangan lulus atau tidak lulusnya, maka kita akan menggunakan fungsi if dengan rumus if jika nilai akhir lebih dari, jika nilai akhir lebih dari 75, maka lulus. Dan jika nilai akhir kurang dari 75, maka tidak lulus. Nah, ini rumusnya disesuaikan dengan rumus yang ini ya. If logical testnya ini nilai akhir, jika nilai akhir lebih dari 75, yang ini value if true, maka lulus. Nah, pilihan ketika nilai itu lebih dari 75 maka lulus. Dan jika nilai akhir kurang dari 75, maka pilihannya value is false atau maka tidak lulus. Nah, ini seperti ini.
tinggal kita beri tutup dan buka kurung, lalu kita klik enter. Nah, langsung ada keterangannya lulus. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah, dan secara otomatis langsung diketahui keterangan lulus atau tidak lulusnya. Nah, sekian mungkin untuk tutorial membuat analisis data, mengolah nilai, dan membuat keterangan lulus atau tidak lulusnya. Lanjutnya ke tutorial berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke video tutorial yang selanjutnya, yaitu cara membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel melalui data tabel. Nah, di sini sebelumnya kita harus persiapkan dulu data tabel yang akan kita buat menjadi grafik. Nah, di sini saya sudah membuatnya, yaitu data siswa Yayasan Al-Huriyah periode 2015-2019. Nah, di sini juga sudah saya sertakan nomor tahun, tingkat pendidikan, dan jumlahnya. Nah, langsung saja ke langkah-langkah berikutnya. Di sini karena saya akan mencari data atau menggambarkan grafik siswa tingkat SMP, maka caranya yaitu tinggal memblok semua tingkat pendidikan SMP dari kelas 7, 8, dan 9. Setelah itu kita klik insert, lalu pilih ke menu chart, dan kita pilih grafik yang kita inginkan. Contohnya bisa ini. Nah, saya pilih grafik yang ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengedit data grafik yang ada di grafik ini dengan cara klik desain, kemudian pilih select data, lalu pada bagian horizontal kita edit, dan ini untuk menentukan sumbu X dan Y. Nah, ini kita bisa isi dengan tahun. Kita klik saja pada tahunnya dari 2015 sampai kita tarik ke bawah sampai 2019, lalu oke. Nah, kemudian pada bagian ini Legend Entries atau seriesnya, kita bisa klik ini kelas 7, oke. Lalu selanjutnya edit lagi kelas 8, oke. Lalu edit lagi kelas 9. Nah, jika dirasa cukup, maka langsung saja klik OK. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah tahun 2015 sampai 2019, dan yang ini warna biru menunjukkan kelas 7, warna orange menunjukkan kelas 8, dan warna abu-abu menunjukkan kelas 9. Nah, selanjutnya kita akan merubah grafiknya. Kita bisa ubah, kan di sini ada tulisan chart title. Nah, kita bisa klik dengan mengklik axis title.
Nah, setelah itu kita bisa ubah dengan misalnya data siswa SMP. Nah, di exist title ini kita bisa ketik sesuai dengan yang kita mau. Nah, pada exist title ini kita bisa ubah sesuai dengan data yang ada. Nah, di sini saya akan mengisi atau mengubahnya dengan jumlah siswa, karena ini merupakan jumlah siswanya, dan sedangkan ini kita bisa isi dengan tahun karena arah ke horizontal atau ke pinggir seperti ini merupakan data tahun. Nah, jika sudah seperti itu, lalu kita bisa lagi klik chart elements, lalu kita bisa centang seperti ini sesuai dengan kebutuhan. Jika mau seperti ini atau seperti ini. Oke, kita buat seperti ini saja. Nah, selanjutnya juga kita bisa mengeditnya kembali grafiknya dengan mengklik chart style. Nah, kita bisa memilih style seperti apa yang akan kita gunakan pada grafiknya. Bisa seperti ini, misalnya saya akan menggunakan style yang seperti ini, dan ini warnanya juga bisa diubah. Nah, oke, misalnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa membaca data grafiknya dengan mudah. Sebelumnya, untuk memindahkan grafik ini ke sheet yang berbeda, maka kita bisa klik design, lalu klik move chart, dan new sheet. Kita pindah ke sheet 4. Bisa sheet 2, sheet 1, atau sheet, kalau sheet 1 tidak mungkin karena ini bisa jadi ada di sheet 1. Kita ubah ke sheet yang kosong, kita pindahkan, dan akan muncul seperti ini. Jadi dia akan muncul dalam sheet yang berbeda. Nah, dengan digambarkannya grafik seperti ini, maka kita bisa membaca data siswa SMP ini